Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Yuriza Putri, asal instansi dari SMP Negeri Remban, Kabupaten Musirawas Utara. Saya adalah mahasiswa PPG Prodi PKN Universitas Sriwijaya kategori 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video UKIN, video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 72, kabarnya hari ini bagaimana, Nak? Baik. Ya, semuanya sehat? Sehat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelasnya Sarif pimpin doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Lydia, Pira, Rensa, Melka, Juen, Eki Saputra, Yopi, hadir ya. Oke, semuanya hadir. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri nak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bisa aku berdiri dari kandungimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Maka kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali nak, silahkan duduk kembali. Yuk, sebelum belajar, periksa di sekelilingnya apa masih ada sampah, kotoran, kertas-kertas semuanya dibuang ya. Buang dulu kotak sampah. Sudah bersih ya? Oke, nah ibu mau sedikit cerita ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 13
Desember tahun 2022 ya. Kalian udah selesai kan? Sudah ujian kan? Sudah ya, tinggal menunggu bagi rapot tanggal berapa? Tanggal 17 Desember ya. Mudah-mudahan nanti semuanya mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan usaha yang selama ini kalian lakukan. Ya, balik ke cerita ibu tadi ya. Tadi pagi di perjalanan ibu mau berangkat ke sekolah dari Rupit menuju sekolah ini di Remban, itu kan kira-kira memakan waktu perjalanan sekitar 15 menit ya. Ibu tadi di perjalanan dekat kantor polisi itu ibu lihat bapak-bapak sudah tua sekali. Mohon maaf ya, motor yang dipakai itu jelek sekali. Terus dia dorong motor. Nah, dorong motor mungkin karena kehabisan minyak atau motornya rusak. Nah, kalau misalnya kalian jadi ibu, seharusnya apa yang kalian lakukan? Angkat tangan coba. Coba Lensa, kira-kira apa yang harusnya ibu lakukan kalau melihat nenek-nenek yang sudah tua pakai motor jelek, terus bensinnya habis, motornya rusak, seharusnya ibu ngapain? Apa ibu lewatin aja atau gimana? Apa seharusnya? Dibantu dengan cara gimana? Diberi uang. Kata Rensa diberi uang. Benar jawaban Rensa? Benar jawaban Rensa. Kira-kira nanti ada nggak jawaban lain dari kalian? Coba Herlan. Motornya didorong, ibu bantuin dorong motor kakek tadi. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, bener juga kata Herlan ya. Herlan benar, Rensa benar. Katanya kasih uang. Kasih uang buat apa? Buat beli minyak misalnya. Bisa juga buat apa? Benerin motornya ke bengkel. Terus ada lagi nggak jawaban yang lain yang mau dijawab? Apa nak? Beli minyak, ibu ke pom dulu ya. Ya benar juga jawabannya. Nah, jadi sekilas cerita ibu tadi yang ibu lakukan apa coba? Yang ibu lakukan adalah ibu membelikan minyak seperti kata temannya tadi ya. Ibu beli minyak, terus ibu balik lagi bantu nenek-nenek tadi kasihkan minyaknya. Ibu nggak kasih uang, ibu juga nggak dorong motor. Kira-kira bisa nggak ibu dorong motor dari kantor polisi sampai ke mana itu? Sampai ke tempat orang jual minyak, bisa nggak? Nggak bisa, apa? Capek, lama, efektif waktunya juga tidak efektif. Yang kedua juga apa? Capek. Ibu juga seharusnya yang ibu seharusnya bisa cepat datang ketemu kalian, jadinya terlambat gitu ya. Nah, oke, itu anak-anak ibu semuanya. Nah, ibu semuanya sudah punya rasa empati ya. Kalau misalnya kita melihat orang di sekeliling kita itu kesulitan atau kesusahan, yang sebaiknya kita lakukan adalah membantu dengan cara yang kita bisa ya, dengan cara yang kita bisa lakukan untuk bisa membantu orang tersebut yang sedang kesusahan ya. Ibu punya video sebentar, sekitar 2 menit, silakan disimak videonya ya.
Sudah disimak videonya? Kira-kira ada yang bisa berpendapat nggak tentang video yang sudah kita tonton sama-sama? Coba Sari. Menolong atlet pelari yang sedang cedera mencapai garis finish. Menolong atlet yang sedang cedera di garis finish. Coba itu pendapatnya saya ya, karena saya sudah berpendapat dulu kasih hadiah pena buat saya ya. Ada yang lainnya yang bisa berpendapat kira-kira video tadi itu tentang apa? Apa yang bisa kita petik dari video tadi? Video tadi itu menceritakan tentang seorang atlet ya yang dia sudah cedera dan sebenarnya sudah tidak mampu lagi untuk bisa melanjutkan pertandingan. Tapi karena kegigihan dia nggak mau kalah sebagai pecundang gitu ya, kalah sebagai orang yang gagal karena dia cedera tadi. Jadi dia walaupun kakinya sudah sakit, kakinya sudah tidak mampu, dianggap tidak mampu lagi untuk bisa melanjutkan pertandingan, tapi dia tetap berusaha ya, tetap pantang menyerah ya, pantang menyerah sampai akhirnya dia bisa ke garis finish. Benar nggak? Iya, itu adalah sifat seorang pejuang, seorang juara yang pantang menyerah. Sama kayak kalian. Kalian di sini punya cita-cita nak? Ya. Punya ya. Ibu mau tanya sama Arendra, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi polisi. Oke, bagus banget cita-citanya Arendra. Cita-citanya si Herlan mau jadi apa? Mau jadi pemain bola profesional, bagus juga cita-citanya. Di sini ada yang mau jadi dokter? Perempuan rata-rata semuanya jadi dokter ya. Kamu pengen jadi apa nak? Oke, bagus semuanya ya. Di sini punya cita-cita ya. Kalau kita punya tujuan itu apa yang seharusnya ada di dalam diri kita? Bekerja keras ya, pantang menyerah, dan juga apa? Gigih, harus ulet ya. Walaupun ada tantangan kerikil-kerikil sedikit lah dalam kehidupan, dalam kita mencapai tujuan kita, seharusnya kita apa? Tetap semangat. Sama kayak kalian mau bagi rapot nanti ya. Kalian sudah belajar gak kira-kira? Belajar ya, udah belajar 6 bulan ya, 1 semester. Kira-kira serius gak belajarnya? Serius, sudah belajar dengan serius, tinggal menunggu hasilnya. Semoga sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sebelum masuk materi nih, Ibu mau ngajak kalian main dulu aja. Coba berdiri dulu semuanya ya. Ibu punya games. Nama games Ibu itu hitung dan berhitung dan bernafas. Jadi nanti aturan mainnya adalah seperti ini ya. Dari Rensa bilang 1. Arendra, kalau sampai di angka yang genap itu bernafas. Jadi kalian gak menyebutkan 2, tapi bisa bernafas kan? Bisa ya. Bisa kita mulai, jelas gak? Jelas ya. Oke, Ibu mulai dari Rensa, Arendra, Sarip. Oke, lanjut. Salah, nggak konsentrasi. Mulai dari kamu, dari Sakina. Masih tidak konsentrasi. Oke, mulai lagi. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Nggak konsentrasi. Dia mendengar seharusnya kita bernapas. Coba dimulai dari kamu. Masih tidak konsentrasi juga dari kamu. Oke, ini. Oke, semuanya udah bisa. Tepuk tangan buat kita semua ya. Silakan duduk. Oke, tadi sudah game, sudah menyimak video yang Ibu tampilkan. Sekarang waktu kita belajar ya. Nanti Ibu bagi kalian jadi 4 kelompok ya, 4 kelompok pembelajaran. Nanti Ibu akan menyampaikan materi singkat terlebih dahulu, baru nantinya Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian ya.
Ini masih melanjutkan materi kita di minggu lalu, adalah tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian norma. Ada tidak yang bisa menyebutkan pengertian dari norma? Pengertian dari norma apa? Nah, Norma adalah pengaruh yang berlaku di masyarakat. benar jawabannya si Reksa ya. Norma itu adalah peraturan yang berlaku di masyarakat. Ada norma, ada kebiasaan, juga ada hukum. Kalau norma itu adalah hukum yang tidak tertulis ya. Norma itu dibagi menjadi apa, Nak? Syarif? Norma keagamaan, Mhm. norma kesusilaan, Ya. dan norma kesopanan. Oke, tepuk tangan buat Sarah dan juga Reksa sudah bisa menjawab pertanyaan ibu dengan benar. Masih dipelajari berarti ya materinya dari di rumah ya. Jadi norma itu dibagi menjadi 4: norma agama, kesusilaan, norma hukum, dan juga norma agama ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita, itu adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajarannya ada 2: mengidentifikasi norma yang berlaku di masyarakat, lalu menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ini pengertian norma tadi sudah Ibu jelaskan ya. Norma itu adalah peraturan yang berlaku di masyarakat. Itu untuk mempermudah kita mengingatnya. Fungsi norma apa? Ada 3: pedoman dalam bertingkah laku, lalu menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan juga sistem pengendalian sosial tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Ini adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, yaitu bahwa keadilan itu adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang. Ya, sewenang-wenang itu kegiatan seperti apa sih, Nak? Perilaku seperti apa? Sesuka-sukanya ya. Semua orang itu punya hak ya untuk diperlakukan secara baik sama orang lain. Itu adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ini nilai-nilai keadilan ada 3: nilai keadilan distributif, yang yaitu adalah hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Lalu keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk seperti apa? Mentaati peraturan undang-undang. Dan yang terakhir adalah keadilan komunikatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara dengan yang lainnya, antara warga negara yang satu dengan yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Kalau belum ada nanti. Oke? Berbohong termasuk dalam pelanggaran norma. Oke, bagus banget ya pertanyaannya ya. Berbohong itu termasuk dalam pelanggaran norma apa, Bu? Jadi berbohong itu adalah contoh dari pelanggaran norma kesusilaan. Apa alasannya? Sanksi dari norma agama itu kan jelas, Nah ya. Sanksinya adalah berdosa. Kalau kesusilaan, sanksinya apa? Rasa bersalah dari dalam diri kita. Jadi kalau kita berbohong, apa yang akan terjadi sama diri kita? Kita akan merasa bersalah. Oke. Ibu punya soal ya. Ibu mau lihat kemampuan kalian setelah pembelajaran selesai, sebelum pembelajaran selesai, dan setelah pembelajaran selesai. Ibu kasih kalian waktu, ini ada 2 soal ya, 4 menit cukup, Nak ya. Ya, silakan dikerjakan, Ibu bagikan dulu ya.
ya. Isi dulu ya. 4 menit ya. 4 menit kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa dibuat nama, kelas, dan tanggal hari ini ya. Oke? Silakan dikerjakan. Jangan lupa dibuat nama, kelas, dan tanggal hari ini ya. Ibu tunggu ya. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit ya, kerjakan sendiri-sendiri. Herlan sudah selesai. Oke, waktunya udah habis. Silakan dikumpulkan lah. Satu orang aja keliling di dikumpulkan jadi satu. Oke, nah untuk kegiatan selanjutnya itu kita belajar berkelompok ya. Nanti kalian ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti ibu bagikan LKPD untuk menjawab permasalahan yang nantinya ibu tampilkan. Jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nanti masing-masing kelompok semua anggota kelompoknya itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Oke, silakan dicatat. Kelompok 1 Syarif, Rehan, Lydia, Juwen. Kelompok 2 Arendra, Herlan, Tira, Eki. Kelompok 3 Melita, Lydia, Reza, Yopi. Ya. Lalu kelompok 4 Ilham, Melita, Melka. Silakan kelompok 1 bergabung di sana nak ya. Itu tanpa suara, meja sama kursinya diangkat aja ya. Satukan mejanya, lalu ya silakan. Kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Silakan berkumpul kelompoknya masing-masing. Kelompok 4. Kamu 4 ya. Ya, ini kelompok 4 ya, di sini aja kelompok 4 ya. Ya, jelaskan ya tugas kelompoknya ya. Nah, di sini nak, coba kalian baca ini. Artikel yang sudah ibu download. Korupsi bansos COVID-19, mantan Menteri Sosial Juliarti Batubara divonis penjara 12 tahun. Apa kaitannya dengan materi kita saat ini? Nih, ini kasusnya penjelasannya ya. Nah, ini silakan dibaca ini nak. Korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Nah, jadi apa imbasnya ke keadilan di masyarakat itu dibaca dulu. Dibaca. Setelah dibaca, ibu punya 2 soal untuk masing-masing kelompok. Nanti ibu bagikan. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh keadilan terhadap
rasa keadilan individu. Lalu rumuskan hubungan antara norma dengan keadilan berdasarkan hasil analisa masing-masing kelompok. Jelas? Jelas ya? Dibagikan ya. Ini kasusnya. Jadi ini untuk kelompok. Jangan lupa dipilih yang mau jadi pemateri dan juga yang mau jadi moderator ya. Nah ini kasusnya yang tadi dan juga ini adalah pertanyaannya nanti ya. Ya, ini kelompok satu. Jangan lupa kelompok satu pemateri sama moderatornya siapa? Kelompok 4, nah siapa pemateri dan moderatornya? Yang jadi moderator siapa? Nih, pemateri? Ya.